Halo Sobat Religi, jumpa lagi bersama saya Jeffrey Tandililing dalam perbincangan kita yang menarik di hari ini. Kita jumpa dalam podcast Gemar Papeda, kita akan berdialog, berdiskusi tentang bagaimana upaya dari Kementerian Agama Provinsi Papua Barat membangun persaudaraan, membangun kerukunan, dan membangun kebersamaan di bumi Kasuari. Dan tentunya telah hadir bersama dengan kita di saat hari ini seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya karena beliau merupakan ketua tim kerukunan umat beragama di Kanwil Kemenak Provinsi Papua Barat. Dengan hormat kita sapa Pak Dr. Abraham Yumte. Bagaimana kabarnya Bapak di hari ini? Puji Tuhan hari ini kabar baik. Meski ada isu-isu di luar yang berkembang cukup panas Bapak ya, tapi tetap dalam Iya, keadaan yang baik. iya, tetap sama-sama menjaga kenyamanan supaya kita tetap sehat, kita tetap menjaga kerukunan, toleransi di Provinsi Papua Barat dan lebih khusus kita di Kabupaten Manokwari. Nah, pemirsa ini kita akan mengupas lebih dalam, tetapi kita perlu mengetahui dulu apa itu sebenarnya fungsi kerukunan umat beragama yang ada di Kanwil Kemenak Papua Barat ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik, tugas dan fungsi dari KUB, yaitu Kerukunan Umat Beragama di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, yang pertama adalah memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Memfasilitasi pendirian rumah ibadah itu seperti ini. Seketika ada golongan atau kelompok atau dari lembaga-lembaga tertentu yang mendirikan rumah ibadah, lalu ada yang menghalangi atau menolak, maka kami sebagai leading sektor yang bertanggung jawab, yang berkomunikasi dengan pihak FKUB untuk mengkaji hal ini supaya memberikan rekomendasi supaya rumah ibadah tersebut bisa dibangun. Itu yang pertama, tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah menghibahkan atau membangun pendirian rumah ibadah. Jadi kalau ketika ada terjadi ricuhan atau ini terkait pendirian rumah ibadah, kami juga selalu bersama-sama dengan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, Kabupaten. melakukan koordinasi untuk memfasilitasi supaya jangan terjadi konflik, karena ini berhubungan dengan hak hidup, ya, hak-hak dasar masyarakat, yaitu hak beribadah dan lain-lain. Terima kasih. Berarti KUB di Kanwil ini tidak berjalan sendiri Bapak ya, tapi menggandeng stakeholder lain seperti FKUB Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari Bapak ya. Iya, Uh, muncul satu pertanyaan, bagaimana peran KUB Kanwil Kemenak Papua Barat merespon isu sensitif yang sedang hangat saat ini di tengah masyarakat, Bapak? iya. Respon kami yang pertama adalah kami mengadakan dialog tokoh-tokoh agama. Kami mengundang FKUB di dalam Forum Kerukunan Umat Beragama, itu ada tokoh-tokoh agama dari 5 agama yang ada di Provinsi Papua Barat Seluruh ini. denominasi, Bapak ya? Iya, seluruh didominasi, seluruh lembaga-lembaga ya. Jadi ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Kami melakukan dialog untuk bagaimana menyikapi situasi yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Manokwari. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melakukan dialog dengan PGGP, Persekutuan Gereja-Gereja di Papua. Di situ kami juga berjumpa dengan tokoh-tokoh gereja dari 46 eh, 46 perwakilan, yaitu dari sinode masing-masing yang ada di PGGP Papua Barat. Kita bersama-sama berdialog untuk mencari solusi yang terbaik untuk menjaga kedamaian, kerukunan, toleransi di Provinsi Papua Barat dan lebih khusus di Kabupaten Manokwari. Ini sering melibatkan ini juga tidak, Bapak? Melibatkan tokoh masyarakat apa karena apa kultur masyarakat di sini kan sangat melekat dengan identitas budaya, jadi melibatkan tokoh masyarakat gitu. Sering melibatkan tokoh masyarakat juga dari KUB sendiri. Iya, sering kami melaksanakan kegiatan yang melibatkan eh, baik itu tokoh agama, toga, Thomas, tokoh perempuan,
lalu Toga Thomas itu tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh adat, lalu ditambah dengan eh, tokoh-tokoh pemuda. Iya. Kami di forum di KUB bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama membentuk pemuda lintas agama di tingkat provinsi. Ah, ini maksudnya supaya mereka ini bisa menjadi agen untuk melaksanakan atau menyampaikan isu-isu nilai-nilai kebaikan tentang kerukunan, toleransi, kerjasama, kedamaian, supaya terciptanya kerukunan antar umat beragama di Provinsi Papua Barat ini. Apalagi kita gandeng dengan tokoh-tokoh adat, ya, tokoh masyarakat ini baik karena adat kita itu nilai-nilainya juga sangat mendukung nilai-nilai toleransi, kerukunan antar umat beragama. Bapak, yang tadi menarik, Bapak sebut ada keterlibatan Forum Pemuda Lintas Agama di bawah naungan FKUB Papua Barat. Ini berarti peran serta pemuda tidak bisa dikesampingkan, tetapi peran serta pemuda ini cukup penting, Bapak ya, dalam membangun persatuan, membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Karena dalam beberapa waktu lalu saya lihat contohnya seperti saat menjelang HUT PI, itu rekan-rekan dari pemuda turut serta membagikan air kepada masyarakat yang mengikuti pawai, terus macam pasca mereka menjaga di sekitar gereja. Begitu juga dengan pada saat perayaan-perayaan besar keagamaan lain, mereka juga terlibat menjaga. Itu pemuda memang berarti memiliki fungsi yang sangat penting, Bapak ya, menurut Bapak. Iya, eh, kami melihat bahwa sekarang ini peran pemuda itu sangat penting, sehingga kami dengan bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat membentuk salah satu organisasi di bawah FKUB, yaitu Pemuda Lintas Agama, yang kita singkat menjadi Pelita. Pelita ini apa, Bapak, singkatannya? Pelita adalah Pemuda Lintas Agama Provinsi Papua Barat. Di dalamnya ada 5 agama, dan semua pemuda kita himpun mereka ada di dalam wadah ini dengan maksud supaya yang pertama mereka saling berjumpa, berdialog itu penting. Dialog ini bukan hanya dialog verbal, tapi ada dialog karya. Nah, dialog Semacam verbal, apa, Bapak, dialog iya, karya ini? dialog karya itu yang kami lakukan untuk teman-teman pemuda lintas agama adalah yang pertama di menjelang hari-hari raya keagamaan, misalnya hari raya keagamaan Kristen, Paskah atau Natal, maka teman-teman pemuda lintas agama yang beragama Hindu, Buddha, Islam, mereka akan menjaga, berpartisipasi dengan TNI Polri, akan berjaga di rumah-rumah ibadah Kristen, gereja-gereja yang melaksanakan ibadah. Sebaliknya, pada saat hari raya ibadah teman-teman Muslim, maka pemuda dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mereka akan berpartisipasi dengan TNI Polri untuk menjaga. Nah, ini adalah bagian dari dialog karya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemuda ini kami libatkan dalam proses pencanangan penanaman matoa yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama, yaitu Yang 1 juta pohon matoa, ya, Bapak ya, yang beberapa waktu lalu sudah di launching oleh Pak Gubernur benar. bersama dengan Pak Kakanwil dan unsur Forkopimda, Bapak ya. Benar. Jadi keterlibatan pemuda lintas agama juga, jadi selain dialog verbal ada dialog karya. Mengapa dialog karya ini? Supaya mereka akan berbaur. Yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, Hindu. Pemuda ini mereka saling kenal, saling berdialog supaya tidak ada lagi saling sentimen satu dengan yang lain. Tetapi yang ada adalah kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Berarti ini dengan kata lain merupakan salah satu peran komunikasi publik yang Iya, coba dibangun betul. oleh Kemenak dan FKUB sendiri, Bapak ya, dalam Benar. menjaga stabilitas umat di Papua Barat pada umumnya dan Manokwari pada khususnya. Benar sekali. Jadi komunikasi publik yang kami lakukan adalah yang pertama melalui dialog tadi. Dialog dengan dialog, ada dialog karya dan ada dialog verbal. Verbal. Ya. Kalau dialog verbal itu sering kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan moderasi beragama. Kegiatan moderasi beragama ini kami sering melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Itu kami sering melakukan itu. Lalu kami melaksanakan di sekolah-sekolah moderasi beragama untuk semua mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Manokwari. Itu kalau di sekolah-sekolah di kampus pernah saya dengar itu, Pak, ada namanya KUB Goes to Campus, Iya, KUB Goes to School. betul. Ah, Itu mungkin semacam itu, Bapak ya. iya, benar. Jadi
KUB Go to School, KUB Go to Campus, itu program kerjasama KKM KUB dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Bagaimana supaya kita menjaga kerukunan antar umat beragama di Provinsi Papua Barat ini. Maka upaya-upaya itu yang kami lakukan, baik di tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh adat, maupun sampai di kalangan sekolah tingkat SMA dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi kemarin masa PKKMB kami sudah menyasar semua perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Manokwari, Unipa, STIH, Universitas Caritas, Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Papua Barat Manokwari, semua kami sasar dengan program pembinaan moderasi beragama. Tujuannya adalah supaya masyarakat itu dalam konteks kalau mahasiswa maka mereka saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Walaupun mereka berbeda agama, suku, budaya, tapi mereka ada dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi dalam konteks mereka sebagai mahasiswa, mereka juga saling menghargai, menghormati dalam kapasitas mereka sebagai mahasiswa. Bapak, kalau Bapak lihat potensi keberagaman dan kearifan lokal dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Papua Barat ini bagaimana, Pak? Karena di Papua Barat ini kan terkenal dengan berbagai filosofi yang di dalamnya ada terkandung makna persaudaraan, persatuan. Seperti kita lihat di Fak-Fak ada filosofi satu tungku, tiga batu, terus biasa disebutkan juga kita berada dalam satu naungan rumah besar kaki seribu, saling menjaga. Itu Bapak melihatnya seperti Iya, potensi keberagaman ini. betul. Ini potensi keberagaman kita di Papua Barat ini merupakan kekayaan kita. Kekayaan yang tidak ternilai. Iya, kekayaan yang tidak ternilai. Yang pertama, mengapa? Karena ini potensi kita beda suku, budaya, agama, ini kekayaan kita yang perlu kita jaga, kita merawat bersama. Dalam konteks kearifan lokal adalah bahwa kita punya semboyan yang satu tungku tiga batu atau rumah kaki seribu, itu kalau kita implementasikan dalam konteks Kehidupan sehari-hari, iya, Bapak? kehidupan sehari-hari itu saling melengkapi. Yang pertama, contoh kaki seribu itu filosofinya bahwa rumah itu kan harus berdiri berdekatan, kaki-kaki tiang-tiangnya itu Banyak tiang yang ya, menyangga, Bapak, ya. tiang yang menyangga, dan itu harus berdekatan. Itu filosofinya adalah kita perlu menjaga kebersamaan, kerukunan antar umat beragama. Kita tidak boleh sendiri-sendiri, tapi kita yang berbeda-beda ini harus kita bersatu untuk menjaga keutuhan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita bersatu untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Provinsi Papua Barat. Itu filosofi kaki seribu seperti yang ada depan ini. Yang satu adalah filosofi satu tungku tiga batu. Satu tungku tiga batu ini itu mempunyai dalam konteks etnografi Papua dan dalam konteks sosiologi itu yang pertama sosiologi berarti yang pertama mempunyai nilai kesetaraan. Lalu karena tiga batu itu tiang yang pertama kesetaraan, kerjasama, dan yang berikutnya adalah toleransi. Satu tungku tiga batu. Lalu yang satunya itu mau mengatakan bahwa kita ini ada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tiga, atau dalam konteks filosofi lokal, satu keluarga itu ada tiga agama. Jadi bagaimana kita menjaga ini supaya kita menjaga kesetaraan, kita menjaga toleransi, kita menjaga kerjasama supaya kerukunan inter dan antar umat beragama di Provinsi Papua Barat ini tetap terjaga terus, terjalin terus sampai selama-lamanya. Bapak, kalau berbicara tentang kerukunan, indeks kerukunan di Papua Barat sendiri bagaimana, Bapak? Karena beberapa waktu ke belakang, jika kita tarik waktu ke belakang, Papua Barat selalu masuk dalam 5 besar. Benar ya, Bapak ya? Masuk Ya, dalam betul. 5 besar dengan nilai indeks kerukunan yang baik di Indonesia. Bahkan pernah menduduki urutan pertama, Bapak ya. Kalau untuk saat ini, bagaimana dengan nilai indeks kerukunan di Papua Barat, Bapak? Baik, iya benar ya. Indeks kerukunan kita di tahun 2018 itu kita berada pada posisi pertama. Peringkat pertama di Indonesia dari 34 provinsi. Di tahun 2019 kita ada pada posisi pertama juga di tahun 2019. Di tahun 2023 kita turun di urutan kelima. Tahun 2023. 2024
dilaksanakan survei lagi, kita ada pada posisi keempat. Nah, survei tahun ini belum dilaksanakan. Nah, indeks kerukunan kita itu selalu ada pada posisi 5 Lima besar. besar. Ya. Mengapa? Karena dari 3 indikator, indikator Iya, indikator toleransi, penilaiannya, Bapak. indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama, itu kita yang paling tinggi melebihi rata-rata nasional adalah indeks toleransi, indikator toleransi. Mengapa toleransi ini jauh lebih tinggi? Setelah kami melakukan telahan bahwa nilai toleransi ini mempunyai makna yang sama dengan filosofi satu tumpu tiga batu itu. Berkaitan, Bapak ya? Iya, punya nilainya erat sekali. Ada nilai yang sama dengan nilai toleransi, yaitu kearifan lokal kita, yaitu satu tumpu tiga batu. Nah, kearifan lokal ini sangat kuat. Contoh tadi di Fak-Fak itu kalau ada membangun gereja atau membangun rumah ibadah, seandainya membangun gereja, maka yang keterlibatan umat Muslim itu sangat umat besar. lain. Ya. Bahkan mereka bisa jadi ketua panitia, Bapak, ya. Ya. Atau sebaliknya bangun masjid, berarti yang dari Kristen atau Katolik. Nah, ini, jadi nilai toleransi ini yang sangat tinggi kita di Papua Barat karena tadi kita didukung oleh nilai-nilai kearifan lokal ini, sehingga nilai toleransi ini tinggi sekali. Waktu itu ditanya dan saya juga memberi jawaban seperti itu, bahwa toleransi kita tinggi karena didukung oleh nilai-nilai kearifan lokal kita. Terima kasih. Kalau indeks kerukunan ini, Bapak, siapa yang melakukan penilaian? Dan waktu penilaiannya kapan, Bapak? Iya, baik. Yang melakukan survei indeks kerukunan adalah dari Puslitbang Kementerian Agama. Nah, biar diketahui juga oleh banyak orang ini. Iya, benar. Jadi mereka melibatkan langsung turun lapangan, Bapak. Iya, tokoh agama, tokoh masyarakat, lalu lokasi yang ditentukan itu langsung dari pusat. Secara acak. Secara acak. Dan mereka akan tentukan kabupaten, setiap tahun itu 5 kabupaten yang menjadi tempat mereka melakukan penelitian untuk survei indeks kerukunan. Dan waktunya itu biasanya selama 3 bulan. 1 bulan mereka mengambil data, lalu 2 bulan mereka mengolah data. Dan tidak ada intervensi baik dari gubernur, bupati, wali kota, tidak. Itu murni, data murni yang dihasilkan yang objektif dari lapangan. Kalau tahun ini di mana, Bapak? 5, kalau boleh tahu, 5 kabupaten. Iya, tahun ini 5 kabupaten, yaitu pertama Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bendama, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Teluk Bintuni tahun ini. Rencana awal itu tahun bulan Mei sampai bulan Juli. Tapi kemarin ada pergeseran karena ada pergantian dan lain-lain. Sehingga direncanakan nanti di akhir September sampai awal November katanya. Itu mulai lagi untuk survei indeks kerukunan. Bapak, kalau untuk di internal KUB Kanwil sendiri, bagaimana cara upaya untuk mendorong semangat kebersamaan di tengah perbedaan masyarakat ini, Bapak? Iya, upaya yang dilakukan yang pertama adalah dialog. Mungkin selain dialog begitu, ada apa Gemar Papeda seperti yang dicanangkan oleh Kekanwil Kemenak Papua Barat atau semacamnya. Jadi yang pertama tadi itu dialog, lalu yang kedua adalah kami melaksanakan kegiatan-kegiatan dialog karitatif tadi, seperti kegiatan Gemar Papeda yang sering dilaksanakan oleh para ASN di Kementerian Agama yang dikoordinir oleh Bapak Kekanwil. Dan ini dampaknya sangat besar, dampak positifnya, di mana kita bisa berbelanja mama-mama Papua, mereka punya barang. Ini bagian dari bagaimana kita membangun komunikasi, relasi yang baik, supaya kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Masyarakat ini kenyang, masyarakat ini merasa aman, damai ketika barang-barang mereka itu dibeli. Kalau tidak, bagaimana orang menjaga kerukunan? Tapi kalau mereka lapar, maka mereka harus kenyang. Ya seperti tadi kita melakukan kegiatan kayak kemarin ada pameran UMKM, itu leading sektornya ada di kami di KUB. Itu kegiatan itu penting. Bagaimana kaum muda yang ada di Provinsi Papua Barat ini, kami undang mereka untuk datang, bahwa mereka punya hasil kerjanya mereka pamerkan di sini lalu dibeli. Ini bagian dari pemberdayaan ekonomi. Jadi
bagaimana kita menjaga kerukunan, kita menjaga toleransi, itu melalui hal-hal ini. Kita melaksanakan itu lewat kegiatan ekonomi, kegiatan eh, pendidikan, kegiatan kesehatan, dan lain-lain. Ada juga kemah apa Pak? Ke, oh ya, Kemah pemuda kemah, lintas agama atau apa? benar, kemah pemuda lintas agama. Rencananya tahun ini di Kabupaten Teluk Bendama. Itu rencana 500 orang, tapi kemarin Bapak Kakani bilang kalau bisa ya 1.000 dalam rangka menyongsong 1 abad Satu abad ya. di pendidikan di tanah Papua. Nah, itu. Tapi kita nanti lihat situasi. Nah, ini bagian dari kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya yang kami KUB melaksanakan untuk mendukung eh, kerukunan antar umat beragama di Provinsi Papua Barat ini. Dan tentunya ada ngopi asik juga Iya, Bapak. Jangan ada, lupakan ngopi asik. betul. Ada kegiatan ngopi asik juga. Ngobrol perkara lintas iman Iya. Bapak ya. Ada curhat-curhatan di situ. Iya, betul. Ada ngopi asik juga. Banyak kegiatan yang kami lakukan supaya dengan maksud untuk bagaimana kita mencegah tindakan-tindakan preventif supaya jangan ada isu-isu yang mengganggu eh, kebersamaan kita dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, dalam negara kesatuan Republik Indonesia maupun dalam konteks kita berada di Kabupaten Manokwari, supaya kita tetap rukun dan kita tetap damai. Kalau menurut hemat Bapak, apa keterlibatan pemerintah dalam mendukung upaya KUB ini bagaimana Bapak? Iya, menurut saya peran pemerintah itu sangat besar sekali dalam mendukung kerukunan umat beragama. Yang pertama, kami sering berdialog dengan pihak pemerintah, yaitu melalui Bapak Gubernur maupun Bapak Wakil Gubernur, lalu biasa melalui leading sektornya mereka, yaitu Kesbangpol. Nah, sering juga kami berjumpa. Kesbangpol mengundang kami mewakili KUB untuk mengikuti rapat-rapat. Nah, ini bagian dari kolaborasi, kerjasama antara kami dengan pemerintah supaya kita Kolaborasi lintas sektor Bapak ya ya. kolaborasi lintas sektor supaya kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Baik kami sering dengan gubernur, dengan Kajati, dengan PGGP, FKUB. Nah, ini mitra-mitra kami yang sering kami bangun supaya ada hal-hal yang ini kita cepat langsung mengadakan rapat, mengadakan diskusi dialog untuk mengambil keputusan bersama untuk mencegah seperti isu atau pergerakan-pergerakan yang terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih. Bapak mungkin yang terakhir, apakah ada pesan-pesan khusus atau ya bisa disebut semacam closing statement dalam dialog kali ini Oh iya, terkait dengan Papua Barat yang aman, Papua Barat yang damai, dan Papua Barat yang sejahtera dan bermartabat. iya, Silakan, Bang. iya. Saya selaku ketua tim kerukunan umat beragama dan juga koordinator, ketua koordinator moderasi beragama di Provinsi Papua Barat, saya mengajak kita semua untuk mari kita menjaga kerukunan, kita menjaga toleransi, kita menjaga kedamaian yang ada di tanah Papua ini. Supaya semua orang bisa melihat Papua ini sebagai role model untuk menjadikan tempat lain bahwa Papua itu selalu aman dan damai. Kita perlu menjaga tanah ini, negeri ini supaya selalu aman dan damai. Supaya tempat ini, tanah ini menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi orang siapa saja yang datang bekerja, hidup di tanah ini selalu mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Jadi kita jaga kedamaian, kerukunan, toleransi supaya kita tetap menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapak. Jadi inti dari pembicaraan ini, mari kita sama-sama jaga kerukunan, jaga kedamaian, jaga persatuan, dan hilangkan segala perbedaan. Benar begitu Bapak ya? Benar. Ya. Sobat Religi, demikian perbincangan kita di episode kali ini. Semoga informasi yang dibagikan oleh narasumber kita, Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama pada Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Papua Barat bisa bermanfaat dan memperkuat komitmen kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan di bumi Kasuari yang sama-sama kita cintai. Terima kasih dan sampai jumpa.